informasi saja Bu. Silahkan Bu. Jadi bisa Bu. Gimana dirinya sudah nyaman? Sudah Bu. Ibu sangat senang sekali karena Anda telah datang pada sesi konseling kali ini. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Ananda. Sama-sama Ibu sudah mau menerima saya untuk konseling hari ini. Sebelumnya Ananda dari mana? Saya dari kos Bu, yaitu di belakang WNP. Di belakang WNP ya. Iya Bu. Anda kesininya pakai apa? Saya kesini naik Gojek Bu. Jadi Anda kesini tadi dengan Gojek ya. Bagaimana perjalanan Anda menuju ke sini tadi? Alhamdulillah perjalanan menuju ke sini lancar Bu. Bagus, perjalanannya lancar ya. Kita akan masuk pada sesi konseling. Sebelum itu kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Baik Bu. Perkenalkan, nama Ibu Fairuza Khairunisa, biasa dipanggil Ibu Bisa. Sekarang Ananda disilakan. Perkenalkan saya Nabila Mariori, biasa dipanggil Nabila Bu. Nabila ya. Iya Bu. Apakah sebelumnya Nabila sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu. Belum ya. Nabila tahu apa itu konseling? Belum Bu. Apa itu Bu? Baik. Konseling yaitu sebuah layanan yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada klien, yang mana di sini konselornya adalah ibu dan kliennya adalah Nabila. Bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Nabila hadapi sekarang, dan kita bersama-sama untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang Nabila hadapi. Nantinya keputusan akhirnya akan berada di tangan Nabila sendiri. Dari apa yang Ibu jelaskan, ada yang ingin Nabila tanyakan? Tidak Bu, saya sudah paham. Diharapkan di sini Nabila berpartisipasi aktif dalam kita melakukan sesi konseling ini, dan juga diharapkan Nabila terbuka dan sukarela dalam menceritakan segala sesuatu yang sedang Nabila hadapi, yang sedang Nabila pikirkan kepada Ibu. Nanti yang Nabila ceritakan kepada Ibu, tidak akan ada orang yang mengetahuinya, hanya Ibu dan Nabila yang mengetahui hal ini. Jikalau nanti ada yang mengetahui hal ini, pasti Ibu akan meminta persetujuan dari Nabila terlebih dahulu, apakah Nabila setuju atau tidak permasalahan ini diketahui oleh orang lain. Bagaimana Nabila? Apakah Nabila sudah paham? Sudah Bu. Baik, kita masuk pada sesi konseling ya. Baik Bu. Apa yang mengganggu pikiran Nabila akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Nabila kayak ngerasain dalam pertemanan Nabila tuh, Nabila selalu ngerasain kayak excited sendiri Bu. Nabila merasakan excited sendiri. Coba Anda ceritakan lebih lanjut kepada Ibu. Baik Bu, jadi ceritanya itu dari awal semester saya dan teman saya itu emang udah dekat banget Bu. Nah jadi orang-orang tuh bilang kami tuh kayak duo gitu, kalau ada dia pasti ada saya. Nah jadi di akhir-akhir semester sekarang ini saya merasa dia tuh cukup ganggu, soalnya dia itu emang ikut organisasi gitu Bu. Jadi saya pikir
dia itu dia ikut organisasi. Nah akhir-akhir ini kalau mau masuk kelas dia selalu bilang dia nggak bisa dari kos, soalnya dia tuh dari tempat rapat. Nah saya selalu mengasingkan dia tempat duduk biar di samping saya, Bu. Tapi dia tuh nggak mau, Bu. Dia tuh lebih milih sama teman-teman organisasinya, Bu. Nah, jadi ada satu momen yang sangat membekas bagi saya, Bu. Jadi kan kami tuh udah duduk nih sebelah-sebelahan. Jadi di sebelah dia tuh teman organisasinya, Bu. Jadi setiap saya mau tanya, dia tuh selalu ke teman salah satu organisasinya gitu, Bu. Jadi dia tuh kadang tidak mengikuti saya, kadang dia mengikuti saya, dan dia lebih senang berbicara sama teman yang satu organisasinya, Bu. Jadi kalau di HP pun atau di chattingan gitu, dia juga tidak terlalu membalas pesan saya. Biasanya di awal-awal dulu dia selalu membalasnya itu cepat, tapi akhir-akhir ini dia selalu membalasnya itu kayak 1 jam, atau saya chat sore nanti dibalasnya malam, Bu. Jadi saya merasakan kayak saya ini dikucilkan gitu, Bu. Akhir-akhir ini Nabila dengan teman Nabila itu bagaimana hubungannya? Sekarang ini kami masih temenan, Bu. Masih sering chattingan, tapi nggak terlalu dekat kayak awal-awal dulu, Bu. Bagaimana perasaan Nabila ketika teman Nabila seperti itu pada Nabila? Jujur awal-awal tuh saya merasa sedih, Bu, karena soalnya kami kan udah dekat kan, Bu, terus akhir-akhir ini jadi jauh gitu. Jadi saya tuh sedih, dan saya tuh nggak banyak ngomong sama teman saya. Sebelumnya Nabila pernah mengkomunikasikan hal ini kepada teman Nabila tersebut atau bagaimana? Belum pernah, Bu. Sejujurnya saya takut untuk mengkomunikasikan ini, takutnya dia malah tambah menjauh, Bu. Hal apa yang membuat Nabila merasa takut untuk mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila? Bagaimana, Bu? Hal apa yang membuat Nabila takut untuk mengkomunikasikannya dengan teman Nabila? Saya takut mengkomunikasikannya, nanti takut saya tuh dibilang terlalu overprotective terhadap berteman. Jadi saya tuh di cut off gitu, Bu. Jadi saya takut gitu. Ya, Nabila pernah mengalami hal seperti ini juga di pertemanan Nabila yang lain? Sebelumnya belum pernah, Bu. Jadi saya tuh takut karena kita lihat di sosmed kan banyak orang yang kayak meng-cut off orang tanpa sebab gitu kan, Bu. Saya tuh tipenya orang yang sulit untuk berteman gitu, Bu. Jadi saya tuh untuk memulai berteman yang baru tuh saya merasa malu gitu, Bu. Menurut Nabila, apa yang membuat Nabila merasa terpisah dari teman-teman Nabila? Sepertinya, Bu, kami terpisah itu gara-gara energi yang kami hasilkan itu berbeda, Bu. Saya merasa kalau energi saya itu terlalu bersemangat terhadap teman saya yang ini, namun teman saya tidak merasa seperti itu, Bu. Jadi dia merasa lebih
satu semangat dengan teman-temannya yang lain, Bu. Jadi saya rasa energi saya dan energi teman saya itu sangat jauh berbeda, Bu. Oke, berarti Nabila ini sebenarnya mempunyai semangat, tetapi tidak sama dengan teman Nabila gitu ya. Tapi waktu di awal gitu, Bu, kamu tuh kayak semangatnya tuh sama gitu, Bu. Jadi kayak semenjak dia masuk organisasi ini, jadi dia tuh lebih semangat sama teman-teman organisasinya dibanding saya. Padahal dari awal tuh dia tuh lebih duluan berteman dengan saya daripada teman organisasi dia sekarang, Bu. Ketika Nabila sedang excited nih, bagaimana respon dari teman-teman Nabila? Respon dari teman-teman saya tuh kayak mereka tuh hanya membalas sedikit, kadang cuma dibalas dengan senyum gitu, Bu. Nah, kalau dia lagi membalas tuh, tapi dia tuh juga tidak memberikan energi yang sama gitu loh, Bu. Berarti Nabila udah excited nih sama teman-teman, tapi teman-teman tuh hanya kayak ya udahlah gitu ya. Ya, jadi dia tuh cuma ngerespon kayak bisa dibilang seadanya aja, Bu. Kalau misalnya kita kasih satu pertanyaan, dia jawabnya juga satu gitu, Bu. Dari yang Nabila sampaikan tadi, bagaimana perasaan Nabila setelah mendapatkan respon seperti itu dari teman Nabila? Saya merasa di lingkungan ini atau di pertemanan ini itu kami tidak cocok, Bu. Jadi saya kadang lebih banyak menyendiri dan tidak terlalu bergaul dengan teman-teman saya, dan saya juga irit-irit ngomong, nggak terlalu banyak ngomong sama teman-teman saya. Tapi di satu sisi lainnya, saya juga kembali untuk menghubungi teman-teman saya lagi. Tadi Nabila bilang bahwasannya Nabila kurang cocok nih dengan teman Nabila, dan di sisi lain Nabila juga bilang nih kalau Nabila juga mau hubungi dia lagi gitu. Itu bagaimana Nabila? Itu tuh, Bu, kan seperti yang saya bilang, kalau saya itu sulit untuk mendapatkan teman baru. Jadi saya lebih baik menahan diri saya dalam keadaan seperti ini. Intinya itu saya masih memiliki teman gitu, Bu, untuk bertanya dan menanyakan hal-hal seputar kuliah, Bu. Bagaimana jika Nabila mencoba untuk membuka diri Nabila dan mencari pertemanan yang baru begitu? Saya sebelumnya belum pernah mencoba ya, Bu. Tapi menurut saya itu tuh mencari teman tuh sesuatu hal yang sangat sulit dan saya belum bisa gitu, Bu. Menurut Nabila itu sesuatu yang sulit ya. Tadi kan Nabila bilang nih kalau untuk mencari pertemanan yang baru tuh sulit ya. Sulit seperti apa yang Nabila rasakan? Seperti saya merasa takut tidak nyaman bersama teman lain gitu, Bu. Dan saya merasa takut nanti tidak diterima dalam pertemanan di sana, Bu, di kelas saya. Menurut saya teman-teman saya tuh tidak memiliki energi yang sama dengan saya. Jadi dia itu lebih
kalau misalnya mereka punya satu gerombolan, mereka akan di gerombolan itu terus Bu. Jadi kalau sepertinya saya masuk ke gerombolan itu, saya merasa kurang pantas Bu. Berarti Nabila udah melihat nih di lingkungan Nabila tuh seperti itu ya pertemanannya. Ya Bu, jadi saya takut untuk masuk, nanti saya dibilang penyusup gitu Bu, dalam pertemanan mereka. Bagaimana Nabila menyadari bahwasanya Nabila ini lebih excited itu daripada teman-teman Nabila yang lainnya? Biasanya saya menyadari ketika saya lagi ngobrol atau lagi bahagia, lagi berbicara yang semangat nih. Nah tiba-tiba teman saya cuma ngerespon sedikit, kayak cuma senyum tipis atau bahkan nggak ngerespon sama sekali. Jadi saya pikir wah ini waktunya salah nih buat bicara. Jadi saya harus merefleksikan diri saya biasanya. Berarti Nabila paham ya bagaimana situasi dan kondisi di lingkungan Nabila. Bagaimana Nabila membaca tanda bahwasannya teman Nabila ini tidak mengikuti energi excited yang Nabila berikan? Jujur malu ya Bu, soalnya kayak saya tuh ketara banget, pengen dekat, pengen dianggap gitu Bu. Jadi saya merasa malu Bu. Berarti Nabila merasa malu karena mungkin Nabila udah terlalu excited ya sama teman-teman Nabila, tapi responnya itu yang diberikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Iya benar Bu, jadi saya lumayan malu Bu. Bagaimana Nabila menjaga ke-excitedan Nabila di tengah orang yang sedang ramai? Nah, jadi kalau dalam keadaan ramai Bu, saya tuh sering kebawa suasananya Bu. Jadi saya lebih memilih menyelesaikan diri saya sendiri. Jika dalam pertemanan saya lagi keadaannya dalam keadaan tenang atau serius, saya juga akan membawa diri saya ke arah yang tenang dan tidak akan heboh sendiri. Saya tuh bisa menempatkan diri saya dalam keadaan heboh gitu. Jadi saya tidak mau menjadi salah satu orang yang heboh di keadaan yang tenang atau serius Bu. Nah, Nabila sudah bagus nih karena Nabila sudah bisa menyesuaikan diri Nabila dengan lingkungan sekitar Nabila. Kan tadi tuh Nabila juga udah bilang ya, Nabila udah bisa menyesuaikan ke-excitedan Nabila dengan lingkungan sekitar Nabila nih. Nah, apa yang Nabila rasakan setelah Nabila mencoba untuk menyesuaikan ke-excitedan Nabila itu dengan lingkungan sekitar Nabila? Jadi Bu, sejujurnya Bu itu bukan diri saya Bu, tapi saya paham bagaimana penempatan diri saya terhadap teman-teman saya. Kalau saya heboh, nanti teman-teman saya tidak nyaman, maka mereka bisa jadi akan menjauhi saya Bu. Jadi saya lebih, walaupun itu diri saya dan bukan diri saya dan saya merasa tidak nyaman, saya akan membuat diri saya ini normal dalam kelompok ini Bu. Nah, seperti yang Nabila sampaikan tadi, Nabila
itu bilang bukan diri Nabila gitu ya. Bagaimana cara Nabila agar dapat menyesuaikan kembali dengan lingkungan Nabila nih, karena tadi kan bukan diri Nabila nih. Bagaimana caranya? Biasanya Bu, saya tuh keantusiasan saya tuh masih ada, hanya saja saya menguranginya. Saya tidak mengubah jati diri saya Bu. Sebenarnya keantusiasan saya tuh masih ada, tetapi sedikit dikurangi agar terlihat lebih tenang dan tidak merusak suasana sekitar. Nabila sudah bagus ya, karena Nabila sudah mampu nih untuk mengkondisikan keantusiasan Nabila dengan lingkungan di sekitar Nabila agar tidak terlihat terlalu heboh di lingkungan Nabila ya. Bagaimana Nabila mengetahui bahwasannya di dalam satu kelompok itu Nabila udah terlalu excited nih dalam kelompok tersebut? Nah Bu, ketika saya udah berbicara terlalu panjang dan lebar, tiba-tiba teman saya ini menyela dan memotong pembicaraan saya yang belum saya selesaikan. Nah, di situ saya merasa kalau saya itu terlalu excited dalam pembicaraan yang teman-teman saya tidak inginkan. Nah, Nabila tadi bilang nih bahwasannya ketika teman-teman Nabila nih memotong pembicaraan yang belum Nabila selesaikan. Nah, sebelumnya apakah pernah Nabila mengalami hal yang seperti itu? Pernah Bu. Pernah ya Nabila. Coba Nabila ceritakan kepada ibu bagaimana kejadian tersebut. Nah Bu, waktu itu kan saya lagi di kelas nih, lagi duduk dosen. Jadi saya ini berceritalah sama teman saya tentang keasikan acara yang dibikin oleh departemen saya nih. Jadi saya lagi berbicara sama teman saya. Nah, ketika udah bicara panjang lebar nih Bu, gimana asiknya acara itu, serunya acara itu apa, dan apa aja yang dilaksanain pada acara itu. Nah, tiba-tiba teman saya ini memotong Bu, kayak mereka tuh tidak tertarik gitu Bu sama pembicaraan saya. Nah, di situ saya merasa ini saya nih terlalu excited sendiri, dan teman-teman saya tidak ingin mendengarkan sebenarnya Bu, tetapi dia tuh terpaksa Bu, gitu Bu. Nah, dari yang Nabila ceritakan tadi nih, bagaimana perasaan Nabila setelah mengetahui nih teman-teman Nabila ternyata nggak se-excited Nabila dalam mendengarkan cerita tersebut? Jujur kecewa ya Bu, soalnya dia tuh dari awal lumayan mau mendengarkan ya Bu. Terus waktu memotong tuh ketika teman-temannya tuh datang Bu, jadi saya tuh kayak kayaknya ceritamu nggak penting, kayak digituin Bu. Oh, berarti ketika Nabila sedang menceritakan itu, tiba-tiba datanglah temannya, terus waktu itulah pembicaraan Nabila jadi terlihat tidak penting di mata teman-teman Nabila ya. Iya Bu. Bagaimana cara Nabila mengetahui bahwasannya teman Nabila ini nggak excited sama pembicaraan Nabila? Itu tuh dapat dilihat dari ekspresi wajah mereka ya Bu, kayak ekspresi mereka tuh
kayak tidak tertarik gitu Bu. Kalau mereka tuh excited kan dapat dia dari ekspresinya. Kalau kita sedih mereka juga ikutan sedih, kalau kita senang mereka ikutan senang. Nah, hal-hal seperti itulah yang memicu bahwa saya merasa di momen itu saya itu sendiri Bu. Nah, jadi Nabila bisa merasakan nih dari ekspresi wajah, dari apa yang dilakukan teman Nabila saat Nabila bercerita begitu ya. Iya Bu, maka kadang saya merasa wah mereka kan nggak mau nih dengerin cerita saya kayak gitu Bu. Hal-hal spesifik apa yang memicu excited Nabila dengan teman Nabila? Biasanya tuh kayak kejadian unik Bu, atau kayak kejadian yang seru gitu Bu. Jadi saya itu ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman saya. Di situ tuh bukan saya saja yang merasakan, tetapi saya ingin teman-teman saya juga merasakan kejadian yang unik, seru yang saya alami Bu, kayak gitu Bu. Baik, Nabila ingin memberikan nih bagaimana pengalaman Nabila yang Nabila rasakan kepada teman-teman Nabila, begitu ya? Ya Bu, begitu Bu. Topik pembicaraan apa di sini yang sering memicu sifat excited Nabila itu? Jadi kan Bu, saya tuh sebenarnya tuh suka dengan drama Korea, drama Cina, pokoknya tentang film ya Bu. Jadi saya tuh ingin berbagi tentang cerita drama itu kepada teman-teman saya Bu. Di sini Nabila menyukai seperti perfilman seperti itu ya. Benar Bu. Nah, Nabila sebelumnya pernah terfikirkan nggak bahwasanya teman Nabila ini mungkin kurang menyukai tentang topik perfilman tersebut? Tidak pernah Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu? Nah, sebaiknya Nabila bisa juga mengerti tentang teman Nabila itu, karena kan tidak semua orang nih bisa untuk menyukai hal-hal yang kita sukai juga. Nah, Nabila juga bisa nih untuk menyesuaikan dengan teman Nabila topik mana yang bisa Nabila bawakan dengan teman Nabila ini, begitu. Baik Bu, nanti saya akan mengintrospeksi diri saya sendiri Bu. Nah, Nabila merasakan excited sendirian ini dalam semua pertemanan atau dalam pertemanan yang tertentu saja? Jadi Bu, saya tuh merasa excited sendiri itu dalam dunia perkuliahan ini ya Bu, dalam pertemanan perkuliahan ini. Untuk pertemanan saya di rumah atau di luar perkuliahan, saya merasa itu tuh aman-aman aja ya Bu. Mereka tuh menerima saya dan saya juga menerima mereka. Jadi kayak feedback antara kami itu terasa. Nah, di dalam perkuliahan ini saya tuh kayak tidak diterima gitu Bu. Bukan semuanya ya Bu, tapi kayak beberapa lebih sering tidak diterima gitu dalam dunia perkuliahan ini Bu. Jadi saya merasa saya tuh dikucilkan, bukan dikucilkan sih Bu, tapi kayak tidak diterima aja Bu, kayak cuma diri saya sendiri dalam momen tertentu Bu. Nah, dari yang Nabila ceritakan tadi, bahwasannya di lingkungan yang lain selain di perkuliahan, Nabila diterima baik saja ya oleh semua orang, tetapi di
lingkungan perkuliahan ini yang menyebabkan Nabila yang excited, sedih dan begitu ya? Ya Bu, jadi di dalam pertemanan saya sebelumnya itu lumayan dapat feedback yang sama Ibu, yaitu seimbang gitu Bu. Namun di kuliah ini tidak Bu. Bagaimana menurut Nabila masalah ini mempengaruhi hubungan Nabila dengan teman-teman Nabila atau bagaimana? Ya Bu, soalnya karena masalah ini hubungan saya dengan teman-teman saya tuh agak sedikit renggang dan sudah tidak sedekat dulu lagi Bu. Nah, menurut Nabila nih, kan Nabila udah renggang nih sama teman Nabila. Nah, bagaimana perasaan Nabila setelah munculnya kerenggangan antara Nabila dengan teman Nabila? Seperti ada kekosongan gitu Bu, soalnya biasanya kami kalau pulang kampus itu kami selalu bareng Bu. Nah sekarang ini udah enggak Bu, jadi kayak kalau pulang ke kampus tuh pulang dari kuliah tuh kan langsung pulang aja Bu. Kalau dulu tuh sempat main gitu Bu. Jadi Nabila rasa itu tuh udah nggak ada, jadi karena langsung pulang jadi Nabila tuh lebih merasa kesepian gitu Bu. Nah, berarti Nabila merasakan kekosongan ya, karena dulu mungkin bisa nih pulang dari kampus pergi main dulu atau bagaimana, dan sekarang langsung pulang ke kos gitu ya. Dia juga pulang ke kos, sedangkan saya juga pulang ke kos Bu. Gitu ya. Nah, teman-teman Nabila menyadari atau merespon perasaan Nabila ini atau bagaimana? Sejauh ini tidak ya Bu, apakah mereka tuh menyadari atau tidak? Sepertinya tidak, karena mereka tuh masih merasa biasa aja gitu Bu. Kalau di kelas tuh mereka tetap nyapa, tetap say hi gitu Bu. Tapi kalau bagi Nabila itu sangat menyadari ya Bu, soalnya merasakan di sini saya sendiri gitu Bu. Nah, berarti teman Nabila ini mungkin belum menyadari kalau adanya kerenggangan. Menurut Nabila, apakah ada konflik atau kesalahpahaman yang terjadi karena situasi ini? Bagi saya sendiri tidak ada ya Bu, tapi saya nggak tahu bagi teman saya, soalnya saya belum pernah menanyakan apakah dia punya rasa sakit hati atau kesalahpahaman dengan saya Bu. Nah, menurut Nabila tidak ada kesalahpahaman ya yang terjadi karena hal ini. Nah, sebelumnya Nabila sudah mengkomunikasikan dengan teman Nabila terkait permasalahan ini? Belum ya Bu, karena saya merasa tidak ada masalah, jadi saya tidak menanyakan kepada teman saya Bu. Tapi saya tidak tahu ya Bu, kalau dia tuh ada masalah dengan saya, tapi dia tidak ada menghubungi saya Bu, atau mendiskusikan ini bersama saya Bu. Baik, sebaiknya Nabila mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini kepada teman Nabila, dikarenakan mungkin teman Nabila kurang peka atau bagaimana sehingga tidak tahu tentang permasalahan ini, dan supaya pertemanan Nabila jadi baik, sebaiknya Nabila mencoba untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan hal ini dengan teman Nabila. Baik Bu, nanti saya akan diskusikan bersama teman saya
tentang masalah ini. Dan juga saya akan menghubunginya segera, Bu. Menurut Nabila, apakah teman-teman Nabila ada membanding-bandingkan perilakunya kepada Nabila atau dengan teman yang lainnya? Saya rasa iya ya, Bu, soalnya kalau bersama teman-teman yang lain, teman saya tuh kayak lebih ceria, ekspresif. Nah, kalau saya tuh kayak jawabannya tuh singkat, kayak cuek gitu, Bu. Jadi saya merasa mereka tuh lebih cuek gitu kepada saya, sedangkan ke teman-teman yang lain mereka tuh sangat ekspresif gitu, Bu. Nah, dalam situasi seperti apa Nabila dibandingkan dengan teman Nabila? Coba Nabila berikan contohnya. Nah, Bu, contohnya tuh kayak saya datang dari luar kan, Bu, ketika masuk kelas. Saya tuh menyapa teman saya gitu dengan penuh energi gitu kan, Bu. Terus jawabannya itu cukup singkat dan tidak sesuai harapan saya. Kayak saya energi, saya berharap juga mereka tuh menjawab sapaan saya dengan energi kan, Bu. Namun jika teman-teman yang lain ketika dia datang dan melakukan say hi, dia tuh menjawab kayak lebih semangat gitu, Bu. Dengan saya berharap saya juga di energi saya tuh, tapi dia lebih merespon teman saya dengan energi yang saya harapkan itu, Bu. Berarti di sini Nabila itu udah kayak excited gitu ya menyapa teman-teman Nabila, dan responnya tidak sesuai dengan apa yang Nabila harapkan gitu ya. Ya, sehingga saya cukup kecewa dengan respon mereka, Bu. Nah, bagaimana jika Nabila mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila? Sebenarnya, Bu, saya ingin mengkomunikasikan ini dengan teman saya agar hubungan pertemanan saya dengan teman saya itu membaik. Nah, di satu sisi saya tuh takut untuk memulai untuk menghubungi mereka karena saya tuh takut dicap cuma gara-gara itu saya langsung merasa ada masalah, takut dicap lebay gitu, Bu. Nah, di sini ibu juga pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang Nabila alami. Ibu juga pernah berpikir bahwasannya jika ibu membicarakan sesuatu hal dengan teman ibu, nanti ibu tuh dicap seperti yang Nabila bilang tadi, kayak lebay, apa-apa dipermasalahkan seperti itu ya. Dan tetapi ibu mencoba nih, ibu mencoba untuk melawan rasa takut ibu itu, dan ibu mengkomunikasikan hal itu dengan teman ibu dengan cara yaitu ibu mencari teman ibu tersebut. Setelah itu ibu berbicara dengan baik-baik dengan beliau, bahwasanya ibu bilang ibu mau membicarakan sesuatu hal agar permasalahan kita tidak berlarut-larut. Dan setelah ibu mencoba hal seperti itu, setelah ibu mengkomunikasikan dengan teman ibu tersebut, apa yang ibu pikirkan tadi itu tidak terjadi, yang seperti kita bakal dicap lebay, dicap mempermasalahkan semuanya. Di sana ibu dan dengan teman ibu malah hubungannya itu menjadi lebih baik gitu, karena telah
coba untuk mengkomunikasikan hal tersebut Nabila begitu. Begitu Bu. Nah, baiklah, nanti saya akan mencoba menghubungi teman saya terlebih dahulu agar hubungan kami bisa baik ke depannya Bu. Nah, di sini Nabila mau ya mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila. Mau Bu. Nah, jadi di sini ibu mempunyai sebuah teknik yang mana teknik ini dinamakan dengan kursi kosong. Nah, kursi kosong ini nanti diibaratkan sebagai orang yang Nabila ingin sampaikan sesuatu tadi, yang mana nanti Nabila bisa menyampaikan perasaan Nabila, pikiran Nabila kepada kursi tersebut. Bagaimana Nabila bersedia untuk melakukan teknik ini? Bersedia Bu. Baik, ibu ambilkan kursinya sebentar. Baik Bu. Baik Nabila, di sini ada sebuah kursi yang namanya itu kursi kosong. Nantinya Nabila bisa mengungkapkan seluruh pikiran Nabila, hati Nabila kepada kursi ini, dan Nabila bisa membayangkan di kursi ini ada teman Nabila yang ingin Nabila membicarakan sesuatu hal tersebut. Nah, sekarang coba Nabila praktekkan. Ini langsung aja ya Bu. Ya, langsung aja dipraktekkan Nabila. Udah, aku mau ngomong sama kamu. Kayaknya semenjak kamu masuk organisasi, kamu udah lupa ya sama pertemanan kita. Kamu kayak mendapatkan keasikan di organisasimu, teman baru, semuanya. Akibatnya kamu lupa sama aku. Kamu cuek sama aku. Sudah Nabila? Sudah. Nah, Nabila sudah bagus karena Nabila telah bisa mengutarakan apa yang mengganjal di hati Nabila kepada teman Nabila ya. Tapi di sini ada beberapa yang harus Nabila perbaiki ya. Yang mana di awal Nabila bisa mengawalinya dengan meminta maaf kepada teman Nabila tersebut dengan cara Dinda, sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu. Mungkin apa yang akan aku bilang ini bakal menyakiti hati kamu, dan juga Nabila bisa mengubah kata-katanya itu dengan Dinda, apa sih kesibukan kamu akhir-akhir ini sehingga kamu terlihat cuek kepada Nabila begitu. Bagaimana Nabila? Apakah Nabila bisa memahaminya? Bisa Bu. Apakah Nabila bisa memahaminya? Sudah Bu. Bisa kita cobakan lagi ya Nabila? Bisa Bu. Ya, silakan Nabila. Dinda, maaf sebelumnya. Aku mau ngomong. Kayaknya ini bakal nyakitin hati kamu. Tapi aku mau tanya,
kayaknya apakah kamu akhir-akhir ini sibuk sama organisasimu? Pantasan akhir-akhir ini kamu cuek sama aku, dan kamu kayaknya punya teman baru, terus sehingga kamu udah nggak ngehubungin aku lagi. Sudah Nabila? Sudah. Nah, di sini Nabila sudah cukup bagus ya, sudah bisa mengungkapkan hal tersebut. Nah, tapi setelah Ibu perhatikan tadi, masih ada beberapa hal yang harus Nabila perbaiki lagi. Nah, tadi di awal sudah bagus mengucapkan maaf terlebih dahulu kepada Dinda ya. Nah, di sini kata-kata yang seperti menyudutkan Dinda itu bisa Nabila ganti dengan menanyakan seperti yang tadi, kayak Dinda, kesibukan kamu apa ya akhir-akhir ini, sehingga kamu bersikap cuek sama aku, dan aku merasa hubungan pertemanan kita menjadi renggang. Nah, bagaimana Nabila? Bisa dicobakan lagi? Bisa, Bu. Silakan Nabila dicobakan. Langsung aja, Bu. Ya, langsung aja. Dinda, aku mau ngomong sama kamu. Maaf sebelumnya, kayaknya ini bakal nyakitin hati kamu. Aku mau nanya, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Kenapa akhir-akhir ini kamu nyuekin aku? Apakah kamu maaf Bu, boleh dicontohin lagi, Bu? Boleh Nabila. Jadi Nabila bisa membicarakan kepada Dinda apa sih kesibukan Dinda akhir-akhir ini sehingga Dinda terlihat cuek kepada Nabila. Apakah Dinda merasakan juga bahwa hubungan pertemanan kita menjadi renggang? Mungkin hal itu yang bisa Nabila tanyakan kepada Dinda. Bisa dicobakan lagi Nabila? Bisa, Bu. Dinda, aku mau ngomong sama kamu. Maaf ya sebelumnya kalau pertanyaan aku bakal nyakitin hati kamu. Aku mau nanya, apa kesibukan kamu akhir-akhir ini? Karena akhir-akhir ini kayaknya hubungan kita tuh renggang. Kayaknya kamu tuh sedikit mencuekin aku. Aku nggak tahu ya akhir-akhir ini kesibukan kamu. Aku harap kamu tuh baik-baik aja, nggak ngecuekin aku. Aku berharap kita tuh akan sedikit lebih dekat lagi. Sudah Nabila? Sudah, Bu. Nah, Nabila sudah bagus nih karena telah dapat mengemukakan apa isi pikiran Nabila, isi hati Nabila kepada Dinda dengan perkataan atau kata-kata yang sudah tepat dan baik dan tidak akan menyakiti hati Dinda ya. Nah, di sini Nabila sudah sangat bagus karena telah dapat membicarakan hal yang menjanggal di hati Nabila kepada teman Nabila dengan
baik dan tepat sesuai dengan apa yang telah kita praktekkan tadi ya. Dan di sini Ibu harapkan Nabila bisa mempraktekkan hal ini di kehidupan Nabila, dan Nabila bisa secara langsung mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila agar hubungan pertemanan Nabila menjadi lebih baik dan tidak ada kerenggangan dalam pertemanan Nabila ya. Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Bagaimana dampak yang Nabila rasakan pada diri Nabila dalam situasi ini? Jadi Bu, dampak yang terjadi pada diri saya itu cukup besar. Kayak saya tuh merasa minder terhadap teman-teman. Jadi saya tuh tidak terlalu terbuka terhadap teman-teman saya. Jadi saya tuh sudah tidak percaya diri untuk mulai memberikan energi berlebih itu. Saya takut dicap lebay atau sebagainya gitu Bu. Nah, dari yang Nabila sampaikan tadi, Nabila merasakan minder nih dengan teman-teman Nabila kan. Bagaimana dengan kepercayaan diri Nabila? Apakah dengan hal ini kepercayaan diri Nabila menurun atau bagaimana? Kepercayaan diri saya tentu berkurang ya Bu, soalnya aku coba Cok. Untuk percaya diri saya jelas turun ya Bu, karena saya takut dicap lebay gitu loh Bu, karena terlalu excited. Jadi saya ragu untuk menampakkan diri saya lagi Bu, karena takut orang-orang tuh salah paham dengan kehadiran saya Bu. Berarti di sini Nabila merasakan naik turunnya ya kepercayaan diri karena lingkungan sekitar Nabila yang seperti ini. Nah, kita telah membahas ya bagaimana kondisi yang sedang Nabila hadapi. Nah, di sini apa harapan yang Nabila inginkan untuk kedepannya? Yang jelas untuk kedepannya ya Bu, saya berharap hubungan saya dengan teman saya tuh semakin dekat lagi. Terus komunikasinya itu dapat kami perbaiki, dan tidak ada lagi kerenggangan yang membuat kami itu jauh Bu. Nah, bagus ya Nabila. Di sini Nabila telah dapat menentukan harapan apa yang akan Nabila lakukan untuk kedepannya. Nah, di sini Ibu juga mendoakan semoga nantinya Nabila bisa mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila seperti apa yang telah kita contohkan tadi. Nah, Nabila, kita sudah berada ya pada akhir sesi konseling. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan pemahaman baru apa yang Nabila dapatkan selama sesi konseling kita ini. Nah, untuk pada sesi konseling ini yang jelas saya tuh mendapatkan banyak pelajaran ya Bu. Mulai dari cara berkomunikasi dengan teman, bagaimana komunikasi yang baik, dan juga pelajaran untuk menghargai teman ya Bu jelasnya. Yang ketiga yaitu saya belajar bagaimana cara menempatkan diri saya pada lingkungan saya Bu. Nah, Nabila di sini sudah bagus ya, karena Nabila telah mendapatkan pembelajaran di sini dengan
bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan teman, bagaimana cara menempatkan diri Nabila di lingkungan sekitar Nabila. Sudah bagus ya Nabila. Selanjutnya, bagaimana nih perasaan Nabila setelah kita melaksanakan konseling ini? Yang jelas lega ya Bu, karena ini tuh sangat mengganggu pikiran saya dari awal. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya paham beberapa hal untuk berkomunikasi lagi dengan teman saya. Jadi jelas lega sih Bu. Baik Nabila, di sini Nabila sudah bagus karena bisa mengutarakan perasaan Nabila ya, dan Nabila juga sudah lega nih dengan menceritakan segala yang membebani pikiran Nabila di sini ya. Dan selanjutnya tindakan apa yang akan Nabila lakukan untuk kedepannya? Jelas saya akan berdiskusikan ini lagi ya Bu, masalah ini lagi dengan teman saya agar pertemanan kami membaik dan tidak ada lagi masalahnya Bu. Nah, Nabila sudah bagus karena sudah ingin mengkomunikasikan kembali dengan teman Nabila agar pertemanan Nabila menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini Ibu berharap Nabila bisa mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila, dan juga Ibu mendoakan agar pertemanan Nabila menjadi lebih baik lagi ke depannya dan tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Nah, kira-kira Nabila kapan ingin mengkomunikasikan hal ini kepada teman Nabila? Sepertinya di hari Selasa Bu. Nah, Nabila ingin membicarakannya di hari Selasa ya. Kira-kira tempatnya di mana Nabila? Sepertinya di kos teman saya Bu. Kira-kira jamnya itu jam berapa tepatnya Nabila? Sekitaran habis Isya atau sekitaran jam 8-an Bu. Baik, di sini Nabila mau mengkomunikasikan hal ini dengan teman Nabila pada hari Selasa, tempatnya di kos teman Nabila, dan kira-kira jamnya setelah Isya jam 8 ya Nabila. Kira-kira sesi konseling selanjutnya bisa kita adakan kapan Nabila? Di hari Jumat Bu. Oh, di hari Jumat ya. Kira-kira jamnya jam berapa Nabila? Jam 3 aja Bu. Baik, Ibu akan menunggu sesi konseling selanjutnya pada hari Jumat jam 3 ya Nabila. Baik Bu. Nah Nabila, sesi konseling kita sudah berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nabila karena Nabila telah sukarela dan terbuka dalam sesi konseling kita pada hari ini ya. Sama-sama Bu, juga udah mau mendengarkan keluh saya.